beliau menyatakan bid'ah hasanah itu ada. Ini fatwa beliau, fatwa tahlilan beliau. Tahlilan itu sampai kepada mayit. Jadi yang bid'ah itu siapa sebenarnya? Hati-hati, mereka sangat berbisa mulutnya. Mereka comot sini. Apa yang tidak sepaham dengan mereka semuanya dibombardir, divonis dengan kufur. Ulama-ulama kita katakan kufur. Nanti saya akan buktikan. Fata'zimul maulid. Atau ada yang ngerti bahasa Arab, monggo silahkan, biar saya nggak sabotase artinya. Kopinya udah dingin ya Pak? Antum nggak tahu saya udah nggak ngopi di belakang sama dokter. Tapi nggak apa-apa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, fata'zimul maulid. Mengagungkan maulid. Perhatikan. Wattikhaduhu mausiman. Dan dijadikannya acara pertahunan musiman. Acara setiap tahun. Qad yaf'aluhu ba'dun nas. Yang dikerjakan oleh sebagian umat Islam. Sebagian. Wa yakunu lahu, maka menjadilah peringatan maulid ini fihi ajrun azim, pahala besar. Imam Ibnu Taimiyah bohong besar itu. Kenapa? Li husni qasdihi, karena niatnya yang baik. Wa ta'dhimihi, dan mengagungkannya dalam peringatan maulid itu li Rasulillah SAW, kepada Rasulullah. Kalau seluruh bid'ah sesat, dia akan katakan bid'ah sesat. Ternyata yang dikerjakan oleh umat Islam, Al-Fatihah, hadiah pahala, difatwakan oleh beliau sebagai baik dan sampai. Baik, sebenarnya ini campuran saja, tambahan saja. Saya akan lebih menjurus kepada dalil. Hadirin, saya dipaham kalau bid'ah menurut imam-imam besar kita ini ada dua, sudah kita sampaikan dari ini. Mereka mengatakan, penting nih sekarang penting, bahwa bid'ah adalah yang gak ada contoh dari Nabi, yang gak ada contoh masuk neraka. Kita akan buktikan dalam hadis Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan seluruh hazanah keilmuan ilmu hadis. Kita akan buktikan kalau sahabat berbuat sesuatu yang gak ada contoh dari Nabi. Perhatikan ini. Sahabat berbuat sesuatu yang gak ada contoh dari Nabi, bahkan dalam ibadah mahdhah, ibadah murni, seperti sholat dan haji, ibadah murni. Kalau kita dikatakan bid'ah, maulidan itu seremonial. Do you understand what the meaning of ceremonial? Itu peringatan aja. Tahlilan bukan ibadah murni. Monggo mau tahlilan kayak juga nggak apa-apa. Yang namanya ibadah mahdhah, sholat, puasa, haji, zakat. Baik hadirin, kita lihat. Tetaplah bersama kita. Jangan ketik. Kita akan buktikan kalau kita ini bukan orang-orang bodoh. Maksudnya ulama-ulama kita sudah merumuskan dalil-dalil ini semua. Hadis pertama, perkara enggak dicontohkan Nabi, dibuat di hadapan Nabi, di hadapan para sahabat, dan mereka sudah mengetahui hadis kullu bid'atin dhalalah. Tapi mereka santun sekali, enggak bilang kamu bid'ah ya. Enggak begitu Pak, santun banget, enggak kayak orang-orang cerewis ini. Orang-orang yang la ilaha illallah Muhammad Rasul. Kalau Ustaz Tengku ngomong udah muka maling gitu. Bukan muka maling, antek-antek Yahudi itu. Baik hadirin, kita buktikan hadis Sahih Bukhari pertama ini. Insyaallah antum udah tahu lah di sini. Sahih Bukhari nomor 741. Ini ceritanya kejadian sama Imam Masjid Kuba. Imam Masjid Kuba. Dan nggak mungkin sahabat nggak tahu hadis kullu bid'atin dhalalah. Nanti kita akan hubungkan, kita akan korelasikan dengan hadis kullu bid'atin dhalalah. Baik. Kita tanya Mas. Kana rajulun, ada seorang laki-laki minal ansor, dari kalangan sahabat asli kota Madinah, Ansor. Ya ummuhum di Masjid Kuba, ngimamin di Masjid Kuba. Oh, ini ceritanya Imam Masjid
Al-Mawardi. Rupanya ini kisah seorang sahabat jadi imam di Masjid Kuba. Antum harus tahu nih imam ini. Imam ini adalah wa kana kullama iftatah, ketika beliau sudah membuka salatnya, ya, maka beliau membuka suratan yaqra biha lahum bis shalah. Dia sudah membuka dengan baca surat Fatihah, mimma yaqra bihi, sekalian habis Fatihah dia membaca iftatah qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya imam ini setiap sholat habis Fatihah bacanya qul terus, udah gitu baru baca yang lain. Saya contohkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru baca alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak sampai fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar, rukuk, sujud, bangun lagi. Waladdallin qul huwallahu ahad sampai akhir selesai. Baca yang lain, alam taro kaifa fa sampai ka'asfim ma'kul, Allahu akbar sampai Allah, assalamualaikum, selesai. Salat subuh. Tadi salat maghrib, salat subuh. Beliau mau baca surat pendek, mau baca surat panjang, pasti setiap habis Fatihah baca qul. Contohnya, waladdallin qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Rukuk, sujud, bangun lagi. Waladdallin qul huwallahu ahad. Baca lagi inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar. Mau baca surat panjang, mau baca surat pendek, habis Fatihah mesti qul hu. Imamnya imam qul hu. Baik, hadirin. Diprotes sama warga Masjid Kuba. Cuma santun. Kenapa sih engkau bacanya qulhu terus? Padahal kalau engkau baca qulhu sudah cukup, nggak baca alam nasyrah, tinggal ruku saja. Rakaat kedua, kenapa baca qulhu juga? Kalau mau qulhu ya sudah tinggal ruku, nggak usah pakai baca apa? Alam taro. Ini qulhu dibaca, alam nasyrah dibaca. Qulhu dibaca, alam taro dibaca. Protesnya santun. Kalau yang orang ini bid'ah ya, nggak pernah gitu. Masuk neraka, nggak usah salamnya dijawab. Assalamualaikum. Ahli bid'ah. La ilaha illallah. Padahal ini ibadah maktuh lagi sholat. Baik, kita teruskan. Faqalu, mereka protes. Innaka taqtadi bihadhi surah. Wahai imam, engkau telah buka setelah Fatihah baca qulhu, baca surat ini. Summa la taro anna tujziuka. Bukankah setelah engkau baca qulhu udah cukup? Tinggal ruku. Hatta taqra bi ukhra. Kenapa baca surat yang lain? Ya, fa imma an taqra biha. Baik engkau mau baca qulhu wa imma an tada'aha, atau tinggalkan yang lainnya. Maksudnya habis Fatihah, sunnah Rasul itu cuma satu surat. Kenapa qulhu lagi? Apa kata imam ini? Faqal ma ana bitarikiha. Saya tidak akan tinggalkan cara sholat saya ini. Enggak ada contoh dari Nabi. Coba kasih tahu sama mereka, ada nggak hadis yang lemah saja yang Nabi baca setiap sholat qulhu terus, baru yang lainnya? Nggak ada. Ini sholat nggak ada contoh dari Nabi. Demi Allah nggak ada. Kata imam, ma ana bitarikiha. Saya tidak akan tinggalkan cara sholat ini. In ahbabtum, kalau kalian suka, an ummakum bidzalik, kalau kalian suka saya tetap jadi imam di masjid sini, fa'altu, maka sholat saya kayak begitu. Habis Fatihah qulhu baru surat yang lain. Wa in karihtum, kalau kalian benci, nggak mau, taraktukum, nggak apa-apa, saya akan pergi. Taraktukum, saya akan tinggalkan. Saya akan cari masjid lain, masih banyak Al-Jabar ini. Terus hadirin, ini fair, beliau fair. Kalau kalian nggak suka ya sudah, saya akan tinggalkan. Baik. Wa kanu yarawna, tetapi warga Masjid Kuba memandang bahwa annahu min afdalihim. Imam ini yang paling afdal, ketakwaannya, bacaannya, tawaduknya, akhlaknya, sifatnya. Wa karihu ayyahum ghairu, dan mereka nggak mau diimami sama yang lain. Kata imam ini, ya sudah, kalau kalian tetap aku jadi imam di sini, kayak gitu cara selesai. Enggak tuntas.
Datanglah Rasul. Kata Rasul, ada apa? Orang yang punya hadis kullu bid'atin dolalah melihat perkara enggak dicontohkan, enggak langsung dengan semena-mena. Ente enggak tahu aneh pernah sabdain. Orang ini lebih hebat dari Rasulullah SAW. Yang punya hadis lihat, falamma atahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul datangi mereka, Rasul tanya, "Ene opo, ada apa?" Akhbaruhu al-khabar. Mereka kasih tahu kabarnya. Begini ya Rasul, ini imam bacanya kulhu terus, tapi setelah kulhu baca surat yang lain juga. Kami udah kasihkan ide bahwa sunnahnya nggak begitu. Kalau habis Fatihah tuh cukup baca satu surat aja. Mungkin baca kulhu, ruku, atau baca yang lain. Kulhunya nggak usah dibaca. Oh gitu. Disidang sama Rasul. Faqal, Nabi bersabda, santun sekali junjungan kita ini. Nggak kayak mereka-mereka ini. Orang udah capek-capek keluar jalan Allah, nggak minta duit, nggak minta apa, justru ngajak orang masuk Islam, ngajak orang beribadah. Apa ada orang kayak begini? Sampai ke pelosok-pelosok. Dulu kita pernah Pak, dalam rangka memperbaiki iman ini ke Gunung Himalaya. Nggak ada yang nyuruh, memang cuma mau nampak tilas sunnah Rasul. Baik. Nabi bertanya, ya fulan, wahai bapak imam, ma yamna'uka, apa yang membuat kamu enggan antap alma ya'muruka bihi ashabuka, apa yang membuat kamu enggan untuk menjalankan apa yang diminta oleh warga Masjid Kuba, ashabmu, sahabat-sahabatmu. Wa ma ya'miluka, Rasul udah tahu dia mau lazimi, makanya kata-katanya lazim. Apa yang membuat kamu ala luzum lazim? Kata Rasul, apa yang membuat kamu mewajibkan baca hadis surat kulhu ini fi kulli rakaatin, setiap rakaat? Rasul udah tahu. Tapi pertanyaannya sangat santun. Beliau yang punya kullu bid'atin dolalah nggak kayak begitu. Kan kalau Rasul mau bilang kalau emang seluruh bid'ah sesat, ente nggak tahu. Ini udah sabdain kullu bid'ah. Umat Ani udah pernah diriwayatin Nasai, Abu Daud dan yang lain-lainnya kan gitu. Ternyata tidak. Beliau tanya alasannya, apa yang membuat kamu mengerjakan seperti ini? Fi kulli rakaatin. Jawabannya ringkas. Faqal, ya Rasul, inni uhibbuha. Ya Rasul, aku sangat cinta kepada surat Qul huwallahu ahad. Enggak bakal saya tinggalkan itu. Nabi mendengar, Masya Allah seperti itu. Faqal, Nabi menjawab, hubbuka iyyaha, cintamu kepada Qul huwallahu ahad, adkhalakal jannah, masukkan kamu ke dalam surga. Bid'ah hasanah masuk surga. Bukan seremonial, bukan di luar ibadah mahdoh, di dalam ibadah mahdoh. Agama udah sempurna kata mereka. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Enggak perlu ada tahlilan, enggak perlu 3 hari. Lihat, itu mah bukan ibadah murni. Agama udah sempurna. Emang sahabat nggak tahu ayat itu ini? Ini nama-namanya cara sholat, baca Qul terus. Baik, lebih jelas lagi hadirin. Dengan perkataan nambahin. Itu lihat orang-orang tabligh nambahin. Lihat jamaah Masjid Mushola Al-Mawadiyah nambahin agama, nambahin syariat baru dengan maulidan. Kita buka pakai kata-kata nambahin. Dalam Sahih Muslim. Sekali lagi deh, nanti kita lanjutkan kesempatan lain. Next step. Lihat hadirin, dengan perkataan nambah ini, Masya Allah, kita punya dalil Bukhari Muslim. Lihat hadirin, mereka berkata, kalian nambahin agama, talqin di kuburan sebelum azan, assalatu wassalamu alaika Allahumma sholli, nambahin agama, masuk neraka. Kita buktikan kalau sahabat juga nambahin. Lihat hadirin, anna talbiyata Sahih Muslim nomor 2868. Anna talbiyata Rasulillah, talbiyahnya Rasul lagi haji dan umrah, ibadah murni bukan? Murni, mahdoh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lihat hadirin, wa kana Abdullah bin Umar, adalah Abdullah bin Umar yazidu, nambahin. Yazidu, nambahin dalam talbiyah ini. Setelah talbiyah Rasul, beliau buat sendiri dari dirinya, nambahin.
labbaik Allahumma labbaik labbaik wa sa'daik labbaik wal khairu bi yadaik labbaik wa rabba ilaika wal amal. Ini doa talbiyahnya Abdullah bin Umar yang ditambahin setelah talbiyah Rasul. Berani kalian katakan beliau masuk neraka nambah-nambahin? Berani? Kalau maulidan mah sekalipun nambahin bukan ibadah, bukan ibadah murni, maksudnya ibadah tambahan untuk datangnya cinta kepada Rasul. Ya Allah ya Allah. Jadi masih banyak hadis yang kayak begini yang nggak ada contoh dari Nabi. Kemudian Nabi tidak menyalahkan, yang nggak ada contoh dari Nabi salahkan. Nanti ketika Anda membawakan hadis ini, mereka berkata, itu kan dilakukan di hadapan Rasul. Bukan. Jawabannya bukan itu. Nabi bukan dilakukan di hadapan Rasul, tetapi ilmu agama yang dibawa oleh Rasul yang menyatakan ini adalah tidak bertentangan dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, dengan apa lagi? Asar dan ijma. Kenapa? Karena ini adalah bacaan ini hukumnya sunnah. Sekalipun nggak dibaca juga. Hadirin, apa lagi? Masih banyak sih. Saya mau sampaikan ini aja. Ketika dalam satu diskusi, ya mereka bilang seluruh bid'ah sesat. Baik, saya ajak dia kepada permainan logika usul fikih. Bingung Pak dibawa game ini, bingung dia. Kesian. Jadi kalau berdiskusi frontal sama mereka, kita pakai logika. Saya pernah bawakan ini sudah komplit. Nanti saya bawakanlah kitab ulama mereka yang membagi bid'ah semuanya sesat. Nggak ada bagian bid'ah semuanya sesat. Tapi dalam kitab yang lain dibilang nggak apa-apa sih bid'ah sana. Ada Pak. Tapi insya Allah hadirnya nanti pertemuan yang akan. Sekarang terlalu malam. Ini saya mau beri kepahaman. Maksudnya begini. Ya, hadirin. Terakhir nih. Baik. Yang namanya bid'ah sesat itu al-fi'lu. Menurut mereka bid'ah semuanya sesat dari mengerjakan. Ya, mengerjakan. Contohnya maulidan. Nabi kerjakan enggak? Enggak kan? Kok kamu kerjakan? Nah, ini bid'ah. Yang kedua, kita bawa kepada logika apa? At-tarku. Bingung-bingung dan pada. At-tarku artinya meninggalkan. Kebalikannya al-fi'lu, enggak mengerjakan. Baik. Perhatikan ini baik-baik. Hadirin, lagi sholat, ketika ruku bacanya apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Bisa juga subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma firli dalam Sahih Bukhari. Boleh itu semuanya. Ya. Kalau bid'ah berarti al-fi'lu, kita nambahin doanya tadi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdika ya rabbana anta khalaqas samawati wal ard. Itu menurut mereka nambahin dalam segi pekerjaan. Yang kedua, dalam segi meninggalkan. Kan Nabi nggak ada hadisnya. Kalau ruku beliau menang wae, menang. Nggak ada hadisnya. Yang ada Nabi baca terus subhana rabbiyal azim ataupun subhanakallahumma bihamdika wa tabaraktu Allah magfirli, gitu kan. Nah, sekarang kalau bid'ah ya termasuk at-tarku dengan cara meninggalkan apa yang Nabi sabdakan. Nabi buat itu tadi, ruku selalu dibaca doanya. Sekarang kalau ada umat Islam dari madhab mana saja, ruku nggak baca subhana rabbiyal azim, batal nggak sholatnya? Batalnya? Tidak. Itu padahal bid'ah, itu nggak ngerjain apa yang dicontohkan Nabi. Nggak makan itu. Udah terlalu malam, makin sulit pembahasan logika usul fikihnya. Nah, hadirin, dalam ruku Nabi selalu membaca, selalu. Berarti bid'ah ada dua, mengerjakan lebih. Nambahin subhana rabbiyal azim wa bihamdi anta khalaqas sama, gitu ya, nambahin. Yang kedua, enggak ngerjakan apa yang dibaca oleh Nabi subhana rabbiyal azim. Ada orang dari madhab manapun ketika rukunya enggak baca apa-apa. Ulama sepakat enggak batal, padahal bid'ah. Kok bisa bid'ah enggak batal? Oh, ternyata memang
rapuh pemahaman bid'ah, semuanya sesat. Bahkan itu kita tanyakan sama ustaz itu, Pak Ustaz, Syekh, kalau saya rukuk nggak baca subhanallah azim, batal nggak sholatnya? Nggak batal, karena itu sunnah. Lah katanya bid'ah. Kok bid'ah dibenarkan? Iya, gimana ya? Kalah gebrak kok. Syukur kalau yang paham ini adalah fi'lu atarku. Ya, sih dulu deh. Ada tanya kan? Insya Allah kita masih ada puluhan hadis lagi. Mohon datang pada pertemuan akan datang sesuai dengan SMS dan mudah-mudahan saya sehat gitu ya. Namun dari pagi nggak bisa habisnya. Ada tanyakan coba? Ada yang muskilan mungkin? Ustaz, ini perkara sholat tarawih 23 rakaat itu kan istihadnya Umar bin Khattab, Ustaz. Ya. Yang perkataan inilah sebaik-baik bid'ah itu asar, lebih asar apa hadis? Hitungannya itu. Asar. Dari apakah mereka nggak membaca asar? Mereka tetap memandang, tapi diartikan ini secara bahasa. Jadi kalau dalam perdebatannya itu, Sayyidina Umar berkata, "Ni'mal bid'atu hadhihi." Maka mereka mengatakan ini adalah dari segi bahasa. Cuma saya balas, katanya seluruh bid'ah sesat. Sekarang ente bagi dari segi bahasa, nggak bisa jawab lagi mereka. Ya, kita tampilin deh hadisnya biar gak bingung. Karena kalau jelasin gak pakai hadis tampaknya bingung. Ya Pak, bingung nggak? Nggak kan? Nih, perkataan dari Sayyidina Umar, hadisnya Sahih Bukhari. Insya Allah Pak bisa ditampilkan langsung. Masya Allah, ini komputernya pinter. Komputernya pinter ini. Sebentar, Sayyidina Umar itu ya, beliau ya, alhamdulillah. Sahih Bukhari. Salah. Ya, alhamdulillah ketemu. Pinter kan? Sahih Bukhari nomor 1906. Ini perkataan Sayyidina Umar. Qala Umar. Ini Sayyidina Umar ketika sebenarnya hadis ini nanti akan saya bawakan nanti. Ini adalah sebuah bid'ah yang dikerjakan setelah Rasul wafat. Jadi urutan kami membahas ketika Nabi hidup, ketika Nabi sudah wafat, ketika sahabat-sahabat wafat. Kita akan buktikan semua kalau mereka pun itu memakai. Makanya kita akan bahas tuntas ini, jangan kemana-mana. Pesan-pesan berikut. Lihat, perkataan Sayyidina Umar, qala Umar, ni'mal bid'atu, sebaik-baik bid'ah ini dia. Tarawih sebulan penuh diimamin oleh Ubay bin Ka'ab. Ini nggak pernah terjadi zaman Rasul. Nah, ini bid'ah. Ketika kita bawakan hadis ini, mereka bilang apa? Ini menurut bahasa. Terus saya bilang, Ustaz, kalau ini menurut bahasa, Sayyidina Umar sedang mengomentari bukan dari segi bahasa, tapi dari segi syariat. Sholat tarawih sebulan penuh, yang pertama. Yang kedua, ente nggak konsekuen. Sebelumnya udah bilang seluruh bid'ah sesat. Sekarang dibagi bid'ah bahasa. Bid'ah nggak dibagi-bagi katanya. Sekarang mereka bagi bid'ah, ada bid'ah mati kutu, kutunya mati. Ya Allah ya Rabbi. Jadi hadirin, saya akan menyampaikan hadis bid'ah yang nggak ada contoh dari Nabi dikerjakan di hadapan Rasul. Beliau benarkan dan beliau salahkan. Dalam artian bukan karena Nabi masih hidup, tapi ilmu agama yang dikategorikan oleh Imam Syafi'i tadi itu yang menyetujui sehingga Nabi mengesahkan. Dan Nabi tidak menyetujui karena sesuai dengan apa yang dikatakan Imam Syafi'i, apabila dia tidak menyalahi Al-Quran, Sunnah, Ijma dan Asar, ini baik. Itu yang dibiarkan oleh Rasul. Seperti yang dua contoh sudah kami sampaikan. Nanti ada lagi nggak pernah dikerjakan oleh Rasul, tapi Nabi salahin. Kita kembali kepada kaidah Imam Syafi'i, menyalahi Al-Quran, Sunnah dan yang lain-lainnya. Makanya disalahin. Harus ngerti, harus ngerti. Kalau nggak ngerti, pura-pura ngerti lah. Baik, baru dua dan sampai sini aja deh. Udah terlalu malam ya. Tadi kan ada sahabat Rasulullah yang kita bangga dengan surat Al-Ikhlas. Saya pernah mendengar surat Al-Ikhlas itu merupakan sepertiga dari Al-Quran. Itu betul. Sahih Bukhari tadi sih. Mau ditampilkan? Ininya pinter kok. Iya. Iya.
Apanya pinter? Komputernya pinter tuh. Sahih Bukhari ini, ya. Hadisnya nomor, langsung ketemu nih Pak, canggih dia nurut. Nomor 4726. Nabi bersabda, "Wallazi nafsi biyadi," demi jiwaku yang ada pada kekuasaan Allah. "Innaha la ta'dil," sesungguhnya surat Qul huwallahu ahad sama dengan sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Jadi kalau baca satu Qul hu berarti khatam sepertiga. Kalau baca 3 Qul hu khatam Quran. Pahalanya. Tapi Bapak jangan baca Qul hu saja nih, nggak pernah baca Quran. Kecil pernah dengar seperti itu. Ya, silakan diamalkan silakan, tetapi jangan tinggalkan baca Al-Quran yang ada batasannya. Baik. Cukup? Satu lagi. Kalau surat Yasin itu kalau orang lagi sakit atau kita lagi misalkan ujian kubur, selalu baca surat Yasin. Saya dari kecil sampai sekarang itu. Karena surat Yasin adalah Nabi bersabda, "Inna Yasin qalbul Quran." Surat Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Ya. Kata Rasul, surat Yasin adalah jantung Al-Quran. Ini banyak riwayatnya. Supaya lebih cepat kita inikan saja. Ya. Rasul bersabda, riwayat Imam Ahmad, nomor 20.000 itu hadisnya. Gak tahu kita pernah belajar nggak nomor berapa? 20.000. Hadis nomor 20.000 udah sampai. Nabi bersabda, Yasin qalbul Quran. Yasin adalah jantungnya Al-Quran. La yaqra'ha rajulun yuridullah tabaraka ta'ala. Siapa yang baca surat ini yang dia menghendaki ridho Allah wa darul akhirah dan hari akhirat, illa ghufira lahu wa qra'uha ala mautakum, bacakan juga kepada orang-orang meninggal kalian. Nah, dalam hadis yang lain Nabi sabdakan, siapa yang baca Yasin, qudiyat hawaiju, hajat-hajatnya ditunaikan, tertunaikan. Jadi keutamaan Yasin sudah jelas, jantungnya Al-Quran. Nah, apalagi untuk perobatan. Perobatan yang nggak ada hubungannya, baca Al-Quran boleh. Kita buktikan. Dalam Sahih Bukhari lagi, nih Pak, ada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Nih, Abu Sa'id Al-Khudri sedang musafir sama teman-temannya dan standby di satu kampung. Kemudian warga kampung itu, kepala kampungnya secara singkat saya terjemah, ludhiqa sayyidu dzalikal hayy, dicatek ular. Fasa'ina bi kulli syai'in, kami berusaha ngobatin pakai herbal, pakai macam-macam enggak sembuh. Ini bukan perkataan hadis begitu. Sa'ina lahu bi kulli syai', kami berusaha dengan obat apa saja, la yanfa'u, enggak bermanfaat, enggak sembuhkan. Tolong dong obatin, kata Abu Sa'id. Ya udah, mana? Kami baca cuma Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wal dhalin. Mana yang luka, Pak? Sini sakit. Sembuh. Ada hubungannya enggak baca Fatihah sama ini dari unsur medisnya? Sembuh. Bahkan nama nasyata min iqalin fantalaqa yamshi. Tiba-tiba dia seakan-akan enggak merasa pernah dicatek ular, langsung bisa lari. Ya, sembuh. Hadirin, Al-Quran semuanya bisa dipakai perobatan yang enggak ada korelasinya. Mau ayat apa saja, mau Yasin kayak mau Fatihah, mau apa saja boleh. Makanya hadirin, ya, surat Fatihah ini terutamanya boleh dibacakan untuk orang yang sakitnya akut kronis stadium 4, mau stroke, kayak jantung, diabetes bisa. Cuma permasalahannya, siapa orang yang kayak Abu Sa'id Al-Khudri? Orang yang soleh kayak beliau yang sepandang mata pun tidak bermaksiat. Ini yang perlu kita cari orangnya. Kalau ada, masya Allah, yang sakit jantung, sembuh yakin. Boleh dengan air, boleh dengan tiupan, boleh diusapin. Ya, jadi Al-Quran semuanya boleh. Mau Yasin, mau Fatihah.
Cukup ya sampai sini aja dulu insyaallah. Baik ya dari Allah taala kita semua maaf subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.